Halo pemirsa TVRI dan seluruh umat Konghucu di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya Meli dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang makna hari lahir Nabi Kongce. Tentunya saya tidak akan membahas sendirian, tapi saya akan mengundang narasumber yang sudah terpercaya. Mari kita sambut saja Bapak Uung Sendana Elinggaraja selaku Ketua Majelis Tertinggi Agama Konghucu. Ya. Itu Tung Tien. Ya, baik. Ya. Pada hari ini kita berada di Litang Makin Agung Cibinong beserta dengan para umatnya. Sebelumnya, salam dalam kebajikan. Weite Tung Tien. Sancai. Baik, Pak Uung, pada episode kali ini kita akan membahas tentang makna hari lahir Nabi Kongce. Nah, saya akan bertanya sebelumnya, pada saat menjelang hari lahir Nabi Kongce, ada peristiwa-peristiwa pentingkah yang terjadi pada saat itu, dan setiap tanggal berapa kita melaksanakan atau menjelang hari lahir Nabi Kongce? Dipersilakan. Jadi seperti kebanyakan lahirnya seorang besar, itu biasanya ada peristiwa-peristiwa yang menyambut kelahirannya. Jadi misalnya di dalam menyambut kelahiran Nabi Kongce itu dikisahkan adanya naga yang turun, lalu ada malaikat, lalu ada juga sang kilin yang memang hadir untuk menyambut kelahiran Nabi Kongce. Jadi binatang-binatang yang saya sebutkan itu adalah binatang-binatang yang dikenal sebagai hewan suci lah ya. Nah, jadi memang Nabi Kongce telah lahir ke dunia ini bukan sebagai orang biasa, tapi telah dipilih oleh Tuhan menjadi muto atau genta rohani bagi umat manusia. Jadi beliau lahir di desa Chongping di Cifu itu pada tanggal 27 bulan 8 tahun 1 Kongceli atau tanggal 28 September tahun 551 sebelum Masehi. Pak Uung, setelah Nabi lahir, tadi Pak Uung bilang Nabi bukan sebagai orang yang biasa. Nah, sekarang Nabi dikenal sebagai filsuf. Dan juga Nabi juga terkenal dengan Raja Tanpa Mahkota. Nah, itu bisa dijelaskan sedikit Pak Uung tentang makna dari Nabi sebagai filsuf dan Raja Tanpa Mahkota tersebut. Jadi pandangan bahwa Nabi Kongce itu adalah sebagai seorang filsuf menurut saya satu pandangan yang kurang tepat. Karena seorang filsuf itu adalah seorang yang meneliti sesuatu sampai hakikat sedalam-dalamnya dan belum tentu dia melakukan apa yang telah dipikirkannya. Sedangkan Nabi Kongce adalah seorang di dalam kitab kita sebagai seorang seng. Seng itu adalah sebagai seorang nabi. Artinya beliau memang memberikan keteladanan kepada umatnya, bukan hanya sekedar memberikan pelajaran atau pendidikan semata. Filsuf sendiri di dalam bahasa Hua itu disebut sebagai ce. Sedangkan kalau nabi itu adalah seng. Nah, kenapa nabi dianggap sebagai seorang raja tanpa mahkota? Karena memang beliau walaupun tidak menjadi seorang raja, tapi beliau sangat dihormati justru melebihi para kaisar yang ada. Bahkan para kaisar dan para raja itu dari zaman ke zaman datang ke makam beliau. Oke, baik. Dari makna hari lahir Nabi Kongce ini, adakah nilai-nilai yang terkandung? Tapi ditahan dulu jawabannya Pak Uung, kami akan break sebentar. Tetap di Mimbar Agama Konghucu, TVRI, kami kembali.
hari lahir Nabi Kungce mempertebal iman konfusianis saya dan ada semangat untuk memacu diri, memperbaiki diri. Karena Nabi Kungce merupakan sosok seorang guru yang menjadi teladan, di mana ada sifat-sifatnya yang luhur, yaitu dia ramah tamah, hormat kepada sesama, sederhana, dan suka mengalah. Itulah yang akan menjadi teladan dan jadi pegangan hidup bagi saya untuk saya memperbaiki diri dari hari ke hari. Kembali lagi dengan kami di Mimbar Agama Konghucu dengan tema yang sama, yaitu makna hari lahir Nabi Kungce. Baik, Pak Uung, kita lanjutkan pertanyaan yang tadi. Sebelumnya saya bertanya, adakah nilai-nilai yang terkandung di dalam memaknai hari lahir Nabi Kungce? Ya, persilakan Pak Uung. Kita memaknai hari kelahiran Nabi Kungce itu adalah bagaimana kita sebagai pengikut Nabi untuk senantiasa berupaya untuk hidup dalam Tao. Sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi Kungce, bahwa agama itu adalah membimbing umatnya untuk hidup di dalam Tao. Nah, maka kita sebagai umatnya tentu harus benar-benar memaknai ini seperti itu. Iya. Nah, peninggalan-peninggalannya masih adakah sampai sekarang Pak Uung, atau misalnya ada yang bisa dimunculkan peninggalan dari Nabi Kungce? Oh iya, tentu banyak ya. Sebagai seorang nabi besar yang sempurna kalau di dalam agama Konghucu, beliau banyak memberi peninggalan kepada kita. Nah, itu kebetulan saya lihat ada yang bawa kitabnya ya. Jadi terima kasih. Nah, jadi ini saya bawa beberapa kitabnya. Tapi nggak lengkap ya ini karena terlalu banyak. Nah, tapi ini saya akan beri tunjuk. Ini ada yang namanya kitab Yakeng atau kitab I Ching. Jadi di sini ada yang namanya penjabarannya yang namanya 10 sayap. Itu beliau yang menafsirkan kitab I Ching. Sebelum zaman beliau tidak ada orang yang mampu menafsirkan kitab I Ching atau kitab perubahan dan peleburan alam semesta ini. Lalu ini ada yang namanya kitab Lici. Kitab Lici ini menjelaskan mengenai peribadatan-peribadatan. Ya. Lalu di sini ada kitab Sesu. Kitab Sesu ini ditulis oleh para pengikut Nabi. Jadi ini. Nah, kenapa saya ingin menunjukkan ketiga kitab ini? Padahal ada juga kitab Sucing atau kitab sejarah suci, dan ada kitab Secing, kitab Sanjak, lalu ada kitab Cuncucing, kitab musim semi dan musim gugur. Tapi saya hanya ingin menunjukkan ketiga kitab ini karena ya seperti tadi pertanyaan bahwa Konghucu itu apakah seorang filsuf atau mengajarkan filsafat. Karena kita kalau melihat di dalam kitab ini adalah berbicara mengenai hukum Tuhan. Jadi bukan semata-mata mengenai pemikiran manusia. Ini ada wahyunya dari mulai fusi, wenwang. Nah, ada di dalam kitab ini. Lalu kenapa saya ingin menunjukkan kitab Lici? Karena agama Konghucu itu kan dipenuhi dengan ritual-ritual peribadahan, persembahyangan. Nah, kalau yang namanya agama itu kan dari sudut antropologi juga mengandung, yang pertama adalah ajaran, tapi yang kedua adalah peribadatan-peribadatan. Jadi kalau dikatakan bahwa ajaran Konghucu hanya sekedar filsafat, menurut saya kurang tepat. Lalu di dalam kitab ini pun juga ada terdiri dari 4 kitab Sesu ini ya. Ada kitab Taksye atau ajaran besar, memang menjelaskan mengenai pembinaan diri. Lalu ada kitab Chungyung itu mengenai keimanan. Jadi bagaimana adanya jalan suci Tuhan, jalan suci manusia, jalan suci alam semesta, itu ada di situ. Lalu juga ada kitab Lun-I itu yang menceritakan percakapan Nabi dengan murid-murid dan kehidupan Nabi sendiri. Lalu yang terakhir ada kitab Mengce, banyak membahas mengenai percakapan beliau dengan para raja, tapi juga bagaimana seorang manusia itu bisa mengenal Tuhan. Nah, jadi hal seperti ini menurut saya perlu diketahui oleh kita bersama, sehingga kita akan lebih meyakini bahwa Nabi Kungce itu adalah Nabi yang besar. Nah, itu adalah peninggalan kitab-kitabnya. Ini saya kembalikan. Tapi ada peninggalan-peninggalan lainnya tentu saja yang lebih luar biasa, yaitu apa? Yaitu peninggalan misalnya budaya. Bagaimana Nabi Kungce itu sangat berpengaruh bukan hanya terhadap lingkungan di Tiongkok sendiri, tapi di Asia Timur dan bahkan dunia. Makanya sekarang tanggal 28 September itu dikenal sebagai Hari Guru. Di dunia, bahkan di Amerika sendiri itu diperingati sebagai Hari Guru. Itu menunjukkan bahwa Nabi Kungce adalah seorang guru agung sepanjang masa.
Lalu peninggalan-peninggalan apalagi tentu banyak ya. Misalnya sekarang makam beliau juga di Cifu itu yang sangat luas. Waktu tahun lalu saya pergi ke sana, diceritakan oleh orang sana bahwa semua makam tuh biasanya di Tiongkok itu ada burung gagaknya kata dia. Tetapi makam Nabi Kungce sampai hari ini belum pernah ditemukan ada burung gagak di sana. Nah, kenapa seperti itu dia juga heran. Bisa macam-macam memaknainya ya. Tetapi dia sendiri menganggap mungkin ya karena dia orang suci kata dia. Jadi peninggalan-peninggalan lainnya tentu saja adalah yang paling utamanya adalah kita menurut saya. Kenapa? Karena kita pengikutnya yang meyakini bahwa agama Konghucu adalah akan menuntun kita untuk hidup selaras dengan Tao, tapi juga menuntun kita nanti pada saat kita berpulang ke haribaan kebajikan, Dian. Saya rasa itu ya, Mary ya. Terima kasih. Oke, berarti tadi sudah dijelaskan ya dari peninggalan dari kitab-kitab dan masih banyak lagi peninggalan Nabi Kungce. Baik, setelah ini kita akan lanjut kembali, tapi kita akan ada break dulu. Tetap di Mimbar Agama Konghucu, TVRI kami kembali. Memaknai hari lahir Nabi Kungce membuat diri saya menjadi pembelajar yang sejati. Bahkan dikatakan dalam kitab Lunyu bab pertama ayat yang pertama, belajarlah selalu dilatih, tidakkah itu menyenangkan. Sehingga hal itu mengingatkan diri saya terus untuk menjadi seorang pembelajar yang sejati, di mana Nabi Kungce sendiri merupakan guru dunia, guru bagi segala umat di dunia. Menjadikan diri saya juga untuk terus membina diri menjadi yang lebih baik dari hari ke hari. Pemirsa, kembali lagi di Mimbar Agama Konghucu, masih dengan tema yang sama yaitu makna hari lahir Nabi Kungce. Baik, Pak Uung, tadi sudah dijelaskan nih panjang lebar. Baik, sekarang kita akan mencoba bertanya kepada audiens. Ada yang ingin bertanya dengan Bapak Uung? Ya, banyak sekali yang bertanya. Oke, saya akan memilih yang paling pertama menunjuk. Silakan Bapak berdiri, disebutkan nama dan asalnya. Salam kebajikan, Weite Tungtien. Shenuita. Dari apa yang saya dengar pada kesempatan yang berbahagia ini, ada yang ingin saya tanyakan. Apa makna hari lahir Nabi Kungce dalam kehidupan konkret kita sehari-hari? Terima kasih, salam kebajikan, Weite Tungtien. Ya, Pak Uung bisa langsung dijawab pertanyaannya? Jadi kita tahu ya kelahiran Nabi Kungce ke dunia ini adalah untuk mengembalikan umat manusia ke dalam Tao. Karena memang pada waktu beliau hidup itu terjadi kekacauan di dalam negara, itu terjadi peperangan di mana anak dengan orang tua juga banyak persoalan-persoalan, di antara kawan dan sahabat juga ada masalah. Saya rasa persoalan-persoalan ini kan terjadi sekarang juga. Jadi persoalan-persoalan sekarang peperangan masih terjadi. Mungkin peperangan bukan hanya senjata tetapi juga peperangan di medsos misalnya. Yang banyak sekali hal-hal negatif, hoax ya. Dan juga yang tidak benar itu sering disebar-sebarkan. Itu kan peperangan sebetulnya. Terus yang kedua hubungan keluarga juga sebetulnya. Kita kan menghadapi persoalan di dunia yang modern ini, banyak perceraian semakin meningkat ya kan. Terus kelihatannya anak-anak muda juga punya nilai-nilai yang berbeda yang seringkali menimbulkan persoalan terhadap hubungan antara orang tua dan anak. Dan juga antara kawan dan sahabat juga banyak terganggu. Nah, jadi artinya makna kelahiran ini adalah mengingatkan kita kembali bahwa Nabi Kungce ingin mengembalikan manusia ke dalam Tao. Artinya apa? Memanusiakan manusia. Jadi manusia menjadi manusia yang pengemban firman Tuhan, yang mengemban benih-benih kebajikan di dalam dirinya yang berbentuk cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Kita harus mengembangkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam apa? Di dalam puncak kebaikan atau tempat hentian kita. Artinya kita harus kembali, kalau kita menjadi seorang orang tua, harus menjadi seorang tua yang penuh kasih sayang kepada anak kita. Penuh pengertian, mau mendengarkan, tidak memaksakan kehendak. Tapi di lain pihak kita sebagai seorang anak juga mesti
berbakti pada orang tua kita. Berbakti artinya kita harus menghormati, harus mendengarkan, harus lebih care. Tidak semata-mata menganggap orang tua kita cerewet, orang tua kita jelek, enggak begitu. Tapi kita coba, karena kita kan ditakdirkan untuk lahir dari orang tua itu, ya kan? Orang tua itu adalah orang tua yang terbaik bagi kita. Demikian pula di dalam kita berhubungan dengan sesama. Misalnya kalau kita dengan berkawan, coba kita memang harus menjadi seorang yang dapat dipercaya. Jadi jangan kalau kita misalnya diceritakan ada persoalan keluarga misalnya, ya kan, dari teman kita tahu, lalu kita bocor-bocorkan ke orang lain, itu kan nggak bagus. Sebenarnya kalau memang itu kita dengar, ya kita menjadi pendengar yang baik dan simpan itu sebagai rahasia. Begitu pula kalau kita menjadi seorang pegawai atau seorang karyawan misalnya. Kita mesti hormat terhadap tugas yang diberikan. Kita harus setia. Ya, tapi kita sebagai seorang bos juga apa? Kita harus memperhatikan tentu karyawan kita. Kalau kita punya bawahan, jangan diinjak-injak, nggak diperhatikan kepentingannya, ya kan? Jadi kita harus perhatikan, harus mengasihi anak buah kita seperti apa? Seperti kaki dan tangan kita, bukan seperti tanah yang kita injak-injak. Ya, jadi kalau kita berbicara makna dari hari kelahiran Nabi Kungce kan kayaknya sesuatu yang simpel saja di dalam kehidupan ini. Bahwa kita sebagai manusia mempunyai peranan-peranan. Ya kan? Nah, peranan-peranan itu kita harus jalankan di dalam kehidupan ini. Nah, itu sebenarnya tahu kita itu adalah di dalam hubungan kemasyarakatan kan sebetulnya. Betul ya? Lalu bagaimana menyikapinya? Di dalam kehidupannya itu kita harus cerenyung, harus bijaksana, cinta kasih, berani. Sehingga dengan begitu kita akan mengembalikan dunia ini menjadi damai. Nah, jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu dengan membina diri, membereskan rumah tangga, mengatur negara, mencapai damai di dunia dan beyond. Beyond itu artinya setelah kita di dunia ini juga kita akan mencapai kebahagiaan yang namanya peitien. Ya, jadi maknanya seperti itu. Kita nggak perlu memaknai dari hal-hal yang kayaknya seperti apa ya, yang sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa itu saja ya. Jadi kita memaknainya dari hal yang sederhana, yaitu dari kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa mengamalkan ajaran Nabi Kungce. Kayak gitu, Pak. Oke, baik. Setelah ini kami akan kembali lagi tetap di Mimbar Agama Konghucu, TVRI kami kembali. Pemirsa, kembali lagi di Mimbar Agama Konghucu, baik dengan tema yang sama, yaitu makna hari lahir Nabi Kungce. Ya, Pak Uung tadi sudah panjang lebar nih menjelaskan dari peristiwa-peristiwa, terus nilai-nilai serta makna kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari sisi Pak Uung nih sebagai ketua tertinggi ya dari agama Konghucu, apa sih harapannya baik kepada umat ataupun baik dengan mungkin dengan pemerintah mungkin dalam menyikapi makna hari lahir Nabi Kungce ini? Jadi kalau saya sebagai Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau disingkat Matakin, tentu mengharapkan kepada umat untuk mari kita bersama-sama senantiasa ingat terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Jadilah umat yang senantiasa mengembangkan kebajikan dan mengendalikan keinginan kita. Karena kalau kita bisa melakukan itu dan berada di dalam tengah harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Jadi artinya sederhana ya, kalau kita berbicara agama Konghucu itu harapan apa ya, sederhana ya, kita sebagai manusia gitu, bukan sebagai apa, manusia yang manusiawi. Lalu harapan terhadap pemerintah, jadi tentu yang pertama adalah pemerintah jangan terlalu ikut campur di dalam kehidupan beragama, agama apapun juga, itu penting. Kenapa? Karena kalau suatu agama sudah dimasuki misalnya dalam hal politik, maka akan menyebabkan persoalan-persoalan yang besar. Seperti dulu agama Konghucu kan pernah dimarginalkan, akhirnya apa? Kita menjadi sulit, kehidupan kita menjadi terganggu, dan walaupun alasannya juga sebenarnya nggak jelas. Nah, hal-hal seperti itu kan jangan diulang lagi terhadap agama apapun juga, sedikit atau banyak pengikutnya, diayomi.
dilindungi, kalau memang perlu dilayani sesuai undang-undang. Lalu yang untuk yang lebih sempit tentu buat kita penganut agama Konghucu ya kalau bisa hari kelahiran Nabi Kungce ini ya bisa libur deh. Kenapa? Supaya kita itu bisa beribadah dengan baik. Karena kan kita subuh nih ya kalau beribadah tuh jam 5 sampai jam 7 kalau menurut kitab tata agama itu, ya kan. Jadi kita mesti beribadah, yang namanya prosesi segala ini perlu lebih fokus, dan kita juga kan pada saat itu bisa berpantang, ya kan, mensucikan diri dan mensucikan hati, ya kan. Mungkin dengan libur bisa lebih fokus dan kita bisa membina diri kita menjadi umat yang lebih cince, umat yang susilawan katanya, yang luhur budi, ya. Saya rasa itu harapan saya. Mudah-mudahan harapan ini bisa terlaksana. Terima kasih. Ya, baik. Itu tadi harapan dari Pak Uung ya, baik untuk umat dan pemerintah. Tidak terasa sudah 30 menit kita dan Pak Uung menemani umat Makin Cibinong yang memberikan pengetahuan nih sebagai narasumber Pak Uung. Ya, semoga berguna untuk seluruh umat Konghucu yang ada di Indonesia. Baik, sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di Mimbar Agama Konghucu selanjutnya. Salam dalam kebajikan, Weite Tung Tien.